Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang inner child yang terluka. Sebenarnya dalam lingkup pengasuhan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ayah dan bunda. Karena pengasuhan itu tidak sekedar berkaitan dengan pola asuh, berkaitan juga dengan pola makan, berkaitan dengan pola belajar tentang anak, berkaitan juga dengan pola gerak atau istirahat, berkaitan dengan pola pergaulan, pola karir, dan pola moral. Sebagai basic dalam lingkup pengasuhan itu ada beberapa karakter orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini beberapa ahli termasuk para psikolog mengatakan bahwa pola asuh otoriter ini adalah pola asuh yang berdasarkan hasil riset adalah pola asuh yang terburuk di dunia. Karena apa? Karena pola asuh ini anak tidak diberikan kesempatan secara bebas untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemauannya. Tetapi rata-rata orang tua menuntut terlalu berlebihan terhadap anak. Dikit-dikit papa, dikit-dikit mama, dikit-dikit harus papa, dikit-dikit harus mama. Sehingga dalam segala sesuatunya dia tidak bersifat independen, tetapi bertanya dulu apa maunya abi saya, apa maunya mami saya, kemudian dia mau melakukan hal itu. Karena itu anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter, ini anak-anak yang satu tidak independen, biasanya tidak berprestasi di kelas, terus kemudian cenderung introvert, cenderung menahan diri dari pergaulan sosial. Karena apa? Karena segala sesuatunya harus bertanya dulu sama ayah dan bundanya. Yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini adalah pola asuh kebalikan dari otoriter. Segala sesuatunya diserahkan pada anak. Apapun yang menjadi keinginannya, harapannya, cita-citanya. Hari ini mau makan apa, mau di mana, mau bertemu dengan siapa, mau sekolah di mana, mau kuliah di mana. Ya, itu dibebaskan secara totalitas terhadap anak. Ini juga berdasarkan hasil riset di bidang neuropsikologi. Ini adalah pola asuh yang juga terburuk di dunia. Kenapa pola asuh ini disebut sebagai pola asuh terburuk di dunia? Karena segala sesuatunya adalah tergantung pada anak. Ya, terserah kamu mau di mana, mau bagaimana, mau melakukan apapun terserah. Yang penting kamu ya happy dengan apa yang kamu lakukan. Ini juga anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif. Ini adalah anak-anak yang dia bermasalah secara psikologis ketika dia dewasa. Ada kecenderungan anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak memiliki karakter yang baik dan cenderung meremehkan orang lain yang ada di sekitarnya dia. Karena ini pola asuh permisif dalam konteks pengasuhan Islam, sebaiknya pola asuh ini yang harus dihindari. Yang diajarkan oleh Islam, dan ini merupakan sunnah, dan ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tidak bertentangan dengan neuropsikoimunologi, itu adalah pola pengasuhan demokratis. Pola pengasuhan demokratis ini tidak cenderung otoriter dan tidak terlalu permisif. Ini adalah pola asuh yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau anak mau melakukan apapun, selama dia tidak bertentangan dengan kitab sucinya, selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agamanya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, silakan. Karena anak dia pasti akan menemukan tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Karena itu ikuti tumbuh kembang anak dengan baik, karena tumbuh kembang anak ini adalah sunnah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara orang tua menemukan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Mana yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama, mana yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang perlu dihindari oleh anak. Ini beberapa hal yang menjadi prinsip dasar. Karena itu persoalan inner child belakangan ini sebenarnya itu adalah persoalan yang berbasis pada pengasuhan yang tidak adekuat. Pengasuhan yang tidak adekuat ini adalah pengasuhan yang tidak ideal. Yang itu yang diterapkan oleh ayah dan bundanya, oleh ayah dan ibunya. Dan ini berlangsung sangat lama. Karena itu dalam konsep psikologi disebut sebagai golden age. Golden age ini adalah usia emas. Beberapa ahli mengatakan usia 0 sampai 5 tahun. Beberapa mengatakan juga usia 0 sampai 6 tahun. Usia ini adalah usia rawan. Kalau anak suatu saat dia akan menjadi besar, pengen jadi apa dia, ya perbaikilah pola pengasuhan antara usia 0 sampai 5 tahun, usia 0 sampai 6 tahun. Jangan sampai anak dalam usia ini, nanti dia terluka dalam tumbuh kembangnya. Ketika dia terluka dalam tumbuh kembangnya di usia-usia ini, maka ketika besar, hampir dipastikan secara psikologis dia bermasalah. Termasuk kasus-kasus psikosis, termasuk kasus-kasus neurosis, kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan mental,
Terus kasus-kasus yang berkaitan dengan sakit mental itu rata-rata atau psikologis dan psikosis rata-rata salah satunya pengaruh yang paling besar adalah pengasuhan dari ayah dan bundanya. Karena itu inner child ini diklaim oleh beberapa ahli adalah masalah dan ini merupakan problem yang dibawa sampai dewasa. Kenapa problem yang dibawa sampai dewasa? Bedakan antara inner child dengan childish ya, berbeda. Kalau inner child ini adalah sebenarnya tahapan-tahapan tumbuh kembang ketika dia masih kecil, baik itu bahagia dan tidak bahagia, baik itu positif maupun negatif, baik itu adik kuat dan tidak adik kuat, ini tidak terselesaikan di tahapan-tahapan tumbuh kembangnya, sehingga dia terbawa sampai dia dewasa. Ketika terbawa sampai dia dewasa, kalau dia baik, ya positif, maka dia akan mendukung usia-usia ketika dia dewasa dalam pola karirnya. Tetapi kalau usia ini, kalau dalam tahap tumbuh kembang ini negatif, maka dia akan mengganggu dan suatu saat akan muncul lagi ketika dia dewasa. Karena itu bagi anak-anak yang inner child-nya terluka, bisa jadi ini karena pola asuh dari orang tuanya benar-benar tidak ideal. Tadi bisa ada kecenderungan terlalu otoriter atau kecenderungan terlalu permisif. Sehingga anak itu tidak independen, tidak harmoni, tidak seimbang kepribadiannya. Karena ini menjadi penting. Inner child ini adalah sebenarnya sikap, perilaku, karakter, habit, ya, kepribadian yang terulang ya, ketika dia dewasa. Tetapi ini terulang saja, sesekali saja muncul, dan ini kalau misalnya baik dan menjadi tidak ada masalah. Tetapi kalau inner child-nya ini dia mengalami luka, traumatik, dan yang lain-lain, dan ini akan mengganggu ketika dia usia dewasa. Tapi perlu dipahami bahwa inner child ini berbeda dengan childish. Kalau childish, ya dia usianya sudah dewasa, tapi karakternya kekanak-kanakan, itu namanya childish. Tapi kalau inner child, ini adalah beberapa perilaku sesaat saja yang kadang muncul ketika di usia dewasa. Dan ini kalau dia baik, mendukung polanya, pola karirnya, pola pergaulannya, pola moralnya, pola-pola yang lain termasuk sukses dan tidak suksesnya, termasuk sehat dan tidak sehatnya. Tetapi kalau inner child-nya negatif atau tersakiti atau traumatik masa lalu, maka ini akan muncul menjadi sebuah penyakit. Karena itu rata-rata berdasarkan hasil riset di bidang psikologi abnormal, rata-rata bahwa anak yang ketika dia bermasalah sampai dewasa, rata-rata ketika di riset atau didiagnosa, dia mengalami traumatik masa lalu. Jangan sampai inner child ini ketika dia sudah dewasa itu muncul kembali, tetapi dalam bentuk negatif, misalnya traumatik, terus kemudian permusuhan, ketidakpuasan terhadap pergaulan, ketidakpuasan terhadap pengasuhan ayahnya atau ibunya, terus kemudian bahwa toksik yang ada di lingkungannya itu justru adalah dimulai dari keluarganya. Karena itu dia tidak lagi mengidolakan siapa ayahnya, siapa mamanya, tetapi yang diidolakan adalah keluarga di lingkungan di luar dirinya. Karena ini menjadi persoalan. Karena beberapa hal begini, dalam lingkup pengasuhan yang jauh lebih jauh, itu tidak sekedar pola asuh yang tadi sudah saya sebutkan antara otoriter, permisif, dan demokratis, tetapi berbagai hal yang terjadi pada anak itu harus dipahami secara holistik. Karena manusia itu tidak sekedar otaknya, manusia itu juga ada bagaimana pola makan dan pola istirahatnya. Manusia itu tidak sekedar neurologi, manusia itu tidak sekedar jiwanya atau psikologisnya. Manusia itu juga berkaitan dengan pola makan dan pola istirahat. Karena itu dalam mengatur bagaimana inner child ini agar tidak terwujud pada anak dan ini berbahaya sampai mempengaruhi karakternya, termasuk sehat dan sakit dia secara psikologis maupun secara mental, termasuk kegagalannya dalam karirnya ketika dewasa, ataupun dia mengalami kendala-kendala ketika dalam mengarungi kehidupan yang jauh lebih luas lagi. Misalnya nanti ketika dia berumah tangga dan yang lain-lain, sehingga ini bermasalah. Karena itu perlu dipahami secara holistik bahwa manusia itu adalah berhubungan dengan otaknya, manusia itu berhubungan dengan jiwanya, manusia itu juga berhubungan dengan pola makan dan pola istirahatnya. Karena itu dalam Islam itu juga diajarkan bahwa pengaturan nutrisi atau gizi seimbang ini perlu diperhatikan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Pilihlah yang baik, yang sehat, yang baik, yang seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Tidak cuman halal, tapi juga harus baik. Ini ada beberapa, misalnya kalau anak dibesarkan dengan gizi atau nutrisi yang tidak seimbang, ini akan juga menjadi masalah dan ini menstimulasi kondisi inner child-nya. Terus pola belajar anak itu pada dasarnya setiap anak itu berbakat dan istimewa. Tidak ada produk Allah yang gagal. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-insan
ala ansakilati, bahwa setiap manusia itu adalah memiliki pola-pola kecenderungan atau bakat minat tertentu. Karena itu tidak ada produk Allah yang gagal. Semua anak itu istimewa, semua anak itu cerdas, semua anak itu. Karena ini penting untuk dipahami bahwa tidak cuma kecerdasan yang ada di dalam otak kiri yang perlu dihargai, segala bentuk pola kecerdasan yang ada di otak kanan juga dihargai. Karena itu disebut sebagai kecerdasan majemuk. Ya. Kecerdasan majemuk itu adalah segala bentuk anak itu sebenarnya memiliki kecerdasan dominan. Ini yang disebut sebagai minat atau bakat. Karena itu kecerdasan-kecerdasan itu ini yang perlu dihargai. Karena itu anak yang pintar matematika perlu dihargai, anak yang pintar asimilasi bahasa asing juga harus dihargai, anak yang pintar musik juga harus dihargai, anak yang juga pintar membaca Al-Quran juga harus dihargai, anak yang pintar berolahraga juga harus dihargai. Semuanya harus dihargai. Ini disebut sebagai walul raya, bahwa manusia itu adalah totalitas karena otaknya. Karena itu sebenarnya tidak ada anak yang tidak cerdas. Semuanya anak itu cerdas, semua anak itu berbakat. Persoalan yang perlu diperhatikan dalam lingkup pengasuhan bagi anak, selain pola asuh, pola makan, termasuk di dalamnya adalah pola belajar. Karena itu pola belajar itu harus diperhatikan. Ada kecenderungan-kecenderungan yang perlu kita perhatikan pada anak. Ada anak yang punya kecenderungan belajar dengan audio, dia mendengarkan. Ada yang visual, ada yang kinestetik. Ini perlu diperhatikan, terutama oleh para pengajar, guru. Ini harus diperhatikan. Karena itu orang tua juga harus memperhatikan ini, sehingga nanti optimasi hasil belajar anak itu juga berkembang atau maksimal. Hal yang perlu diperhatikan juga, selain bahwa anak semuanya itu berbakat dan memiliki kecenderungan gaya belajar, masing-masing anak itu perlu mendapatkan apresiasi dari orang-orang di sekitarnya. Kalau dia mendapatkan prestasi atau nilai yang diharapkan, maka dia harus dapat reward. Kenapa? Rata-rata secara psikologis anak itu senang kalau dikasih hadiah, apapun hadiahnya dari orang tua. Karena itu menstimulasi motivasi anak untuk melakukan hal kebaikan, orang tua harus menerapkan prinsip apa yang disebut sebagai reward and punishment. Ini juga di Islam juga diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu memberikan hadiah kepada anak-anak kecil kalau dia melakukan yang baik-baik, sedangkan yang tidak baik memang harus bagaimanapun kondisinya harus dikasih punishment. Ini menjadi penting. Setelah pola asuh, pola makan yang ini berkaitan juga dengan inner child anak ketika dia dewasa, pola belajar itu adalah pola gerak dan istirahat. Jadi anak itu perlu diajarkan bagaimana harus berolahraga. Kalau dia terlalu banyak gerak, itu menjadi tidak baik. Kalau terlalu sedikit geraknya juga tidak menjadi baik. Karena itu beberapa kasus misalnya obes, misalnya gizi yang buruk dan yang lain-lain itu bisa jadi tidak cuma sekedar pola makan. Karena anak terlalu asik dengan gadgetnya, terlalu asik dengan HP-nya, sehingga dia pola gerak dan pola istirahatnya menjadi tidak seimbang. Karena itu diajarkan anak bagaimana anak yang sering bergerak dengan anak yang tidak sering bergerak secara neuropsikologi, tingkat kecerdasannya berbeda, motivasi belajarnya juga berbeda. Pemahamannya terhadap input atau materi-materi yang diajarkan oleh guru-gurunya maupun yang diajarkan oleh ustadzahnya akan menjadi berbeda dalam penerimaan sebuah materi yang diajarkan. Karena itu anak harus berolahraga dan ini orang tua harus menerapkan. Ya paling tidak kalau misalnya weekend, Sabtu atau Minggu itu ketika anak di luar sekolah, di luar belajar, saya kira tidak ada waktu, misalnya waktu itu memang harus waktu untuk bonding terhadap keluarga. Saya kira salah satunya yang perlu dilakukan adalah berolahraga. Ya, bisa jadi berjalan saja itu sudah cukup, apalagi berlari itu sudah cukup, apalagi ada gerakan-gerakan misalnya, gerakan-gerakan yang memang menstimulasi bakat tertentu dalam bidang olahraga bagi anak. Saya kira itu jauh lebih baik. Karena semakin banyak bergerak, secara neurologi anak itu semakin cerdas. Kalau dia sedikit bergerak juga tidak cerdas. Karena itu juga diatur pola tidurnya, kapan waktunya istirahat, jam malamnya kapan. Ya, kalau di Islam itu diajarkan jam istirahat paling malam itu jam 10. Bagaimanapun anak harus diajarkan jam 10 harus beristirahat. Karena apa? Karena produksi fisik atau biologis kita itu, pengaturan energi dalam tubuh kita termasuk toksik dan racun itu kan dikelola oleh tubuh kita antara jam 11 sampai jam 1. Karena itu anak ini tidak boleh dia tidak bergadang tidak boleh. Jadi anak juga harus diajarkan sehingga nanti tidur lebih cepat, terus kemudian bangun lebih awal. Ini yang diajarkan sehingga anak tidak hanya dia memiliki fisik yang sehat, kondisi yang santun, tetapi dia memiliki kepribadian yang juga dicontohkan oleh nabinya. Terus kemudian hindari berkaitan hal yang berkaitan dengan virus dan bakteri. Ya ini menjadi penting. Karena itu
segala pengaturan lingkungan yang sehat, pola hidup bersih dan sehat itu menjadi penting. Karena itu anak harus diajarkan bagaimana cara hidup sehat, bagaimana makan itu sehat dan segala sesuatunya. Ini menjadi penting karena itu berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan pola hidup, gaya hidup sehari-hari sehat, kapan harus cek bagaimana kalau dia sikat gigi, cek bagaimana dia harus memakai sabun gitu. Cek bagaimana dia harus memakai sampo, bagaimana cara samponya dicek sama ayahnya sama bundanya, bagaimana itu. Dan yang terakhir misalnya dalam pola ini adalah piknik, ya, bonding antara ayah dan ibu, kakak dan adik itu menjadi penting. Dan anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, baik itu pola belajar maupun karirnya, adalah anak-anak yang mampu membina hubungan positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Paling tidak yang menjadi idola itu ayahnya sendiri, yang menjadi idola adalah bundanya sendiri, yang menjadi idola adalah kakaknya sendiri. Apalagi pola-pola idola yang diidolakan ini adalah anak-anak yang memang tidak sekedar pintar, tidak sekedar cerdas, tidak sekedar dia memiliki prestasi yang bagus di sekolah maupun di bangku kuliahnya, tetapi dia juga memiliki sikap kepribadian dan karakternya adalah karakter Islami banget dan karakter sunnah. Saya ini menjadi penting. Karena itu bonding yang yang mempengaruhi inner child selanjutnya itu adalah pola pergaulan. Ya, pola pergaulan itu adalah di dalamnya adalah lingkungan. Lingkungan ini penting. Karena itu kalau pengen hebat, anak itu harus diajarkan harus berkumpul dengan orang-orang hebat. Kalau dia ingin pintar, harus berkumpul dengan orang-orang pintar. Kalau dia ingin sehat, harus berkumpul dengan lingkungan dan pergaulan yang sehat. Kalau anak ini pengen yang baik-baik, berarti lingkungannya harus diatur, lingkungannya tidak toksik, lingkungannya harus baik. Karena lingkungan ini mempengaruhi. Ya, kalau pengen pintar, berkumpullah dengan orang-orang pintar. Kalau pengen dianggap pintar, berkumpullah dengan orang-orang yang bodoh. Itu pasti nanti dianggap pintar. Karena itu kalau anak ini ingin menjadi dia ahlul Quran, penghafal Al-Quran, muhibbin Al-Quran, ahlul Qur'an, misalnya ahlul Hufat, terus kemudian dia menguasai teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, ya dia harus dimasukkan di dalam circle atau lingkungan yang sesuai dengan keinginannya. Lingkungan atau circle yang sesuai dengan keinginannya dalam kacamata psikologi itu harus benar-benar positif, jangan sampai yang tidak positif. Karena itu teman mempengaruhi, karena itu teman positif, lingkungan yang positif, ya, yang produktif dan berdaya itu menjadi penting. Jangan sampai anak itu nanti berada di dalam lingkungan yang toksik. Saya kira kalau anak itu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, akan secara perlahan nanti membentuk karakter dan kepribadiannya menjadi tidak baik. Kalau kita memiliki anak, misalnya ingin anak yang soleh, anak yang cerdas, ya kumpulkan dengan orang-orang yang soleh, kumpulkan dengan orang-orang yang cerdas. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Selanjutnya adalah pola karir nih. Ya, pola karir ini bagi orang tua harus menatakan kapan dia menikah, bekerjanya di mana, berbisnisnya di bidang apa. Kalau dia pengen berprofesi tertentu, berarti profesi itu harus dicek benar-benar halal enggak ini penerimaan atau input yang didapatkan dari hasil kerjanya itu. Terus benar enggak calonnya ini sudah orang-orang yang baik gitu. Ya, sekufu enggak dengan anak itu. Kalau tidak sekufu ini juga mempengaruhi dan bisa menjadi faktor yang menstimulasi kondisi inner child akan muncul. Kenapa? Bisa jadi anak itu traumatik misalnya. Ketika ayahnya pernah memukul ibunya misalnya. Dan dia lihat pada waktu itu, maka akan mempengaruhi karakternya dia ketika besar. Terus ketika anak dia melihat misalnya ibunya sering dimarah-marahi sama ayahnya, maka anak ini nanti suatu saat akan meniru dan dia akan berkata kasar sebagaimana yang dilakukan oleh ayah terhadap ibunya. Karena itu anak berdasarkan hasil riset dalam psikologi Islam, anak yang dibesarkan dengan rezeki yang halal dibanding dengan anak yang dibesarkan dengan rezeki yang haram, tingkat kecerdasannya, tingkat kesalehannya berbeda. Ada kecenderungan anak-anak yang dibesarkan dengan rezeki yang halal dan thayyib, terus kemudian berada dalam lingkungan yang positif, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang luar biasa. Tidak sekedar cerdas, tidak sekedar pintar, tidak sekedar soleh, tetapi memiliki karakter leadership yang luar biasa. Anak ini akan memiliki imunitas dan defense mechanism yang luar biasa. Tidak gampang stres, tidak gampang gelisah. Dia akan menjadi model di dalam lingkungannya, tidak lagi dia akan menjadi follower dalam lingkungannya. Karena itu menjadi penting. Yang terakhir, yang mempengaruhi inner child, ya, baik itu inner child yang positif maupun yang negatif pada anak, itu adalah pola pengasuhan yang berkaitan pola moral. Sikap itu penting. Karena itu
pengasuhan yang paling baik itu adalah pengasuhan yang memberikan modal. Nak, kamu sholat ya, abahnya harus sholat, jangan sampai tidak sholat. Setelah pola karir, maka yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam mengkondisikan inner child pada anak, ini yang berkaitan dengan pola moral. Pola moral ini adalah berkaitan dengan sikap dan mental. Karena itu desain pendidikan terbaik, pembelajaran terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah coaching. Coaching itu adalah pola pembelajaran yang sifatnya tidak sekedar knowledge, tapi mempraktekkan keteladanan terhadap anak. Contoh, anak harus belajar membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Berarti orang tuanya juga harus belajar dan menghafal Al-Quran, jadi pecinta Al-Quran. Kalau kita mengajar menyuruh anak agar dia sholat, maka orang tua harus mendesain dulu bahwa dia harus orang-orang yang ahli ibadah atau ahli sholat. Karena itu keteladanan ini yang paling penting. Dan ini ternyata desain pembelajaran yang sifatnya coaching atau keteladanan, ini adalah desain pendidikan terbaik pada saat ini. Baik itu zaman Rasulullah sampai zaman modern pada saat ini, ternyata sistem pendidikan yang terbaik itu adalah keteladanan atau coaching. Karena itu sikap dan mental anak itu gampang dikondisikan kalau sudah ada role modelnya. Kalau tidak ada modelnya, dia akan menjadi kesusahan. Idolanya siapa? Itu menjadi penting. Terus kemudian mengajarkan akidah. Ya, akidah ini menjadi penting. Akidah ini berkaitan dengan tauhid. Ya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, kitab sucinya bagaimana. Bagaimana menjadi muslim yang tidak sekedar mengerti Al-Quran, tetapi memahami nilai-nilai sunnahnya. Tidak sekedar knowledge, tapi hikmah dalam sunnah itu dan mengajarkannya terhadap anak, mempraktekannya bagaimana. Itu penting. Terus yang kedua, selain akidah, yang ini berkaitan dengan tauhid, yang ini berkaitan dengan iman, yang selanjutnya adalah akhlak. Anak itu, yang paling mulia dari anak itu dalam kacamata apapun adalah moralitasnya, kepribadiannya, akhlaknya. Al-akhlaq qabla al-ilmu, akhlak dulu kemudian ilmu pengetahuan atau knowledge. Innama ba'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Rasulullah juga mengajarkan bahwa akhlak itu yang terbaik dari umat ini. Karena itu kalau ingin membedakan antara umat ini yang disebut sebagai khairu ummah, sebagus-bagus umat dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu, itu yang membedakan adalah akhlaknya dan moralitasnya. Karena itu untuk mengajarkan moralitas atau akhlak terhadap anak ini menjadi penting. Karena itu harus perlu diajarkan bagaimana akhlak orang-orang saleh itu bagaimana, akhlaknya para sahabat itu bagaimana, akhlaknya para tabi'in itu bagaimana, tabi'in kita sudah punya role model yang jelas. Mau pengen jadi apa? Akhlaknya para sahabat itu seperti apa? Terutama Khulafaur Rasyidin. Beliau itu punya karakter unik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada yang ahlul ilmu, ada yang ahli bisnis, ada yang ahli pemerintahan, semuanya lengkap di situ. Karena itu kita tidak perlu pakai role model yang lain. Di Islam itu sudah lengkap, tinggal kita mau milih model role yang bagaimana. Itu menjadi penting. Karena itu akhlak ini akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Rasulullah. Jadi seseorang muslim itu tidak diklaim beriman dia kalau akhlaknya tidak baik. Yang hebat dia sudah, yang cerdas dia sudah, punya posisi jabatan yang tinggi dia sudah, sepopuler apa dia sudah. Bahkan dia terkenalnya di seluruh dunia ini, diliputi oleh terkenalnya dia. Kata Nabi, tidak penting itu kalau dia tidak memiliki akhlak dan moralitas. Ini menjadi penting. Karena itu muara akhir, kalau anak itu ingin sehat lahir batin, sehat dunia akhirat, terus kemudian dia memiliki kesehatan yang sifatnya holistik, tidak cuma sehat otaknya, sehat hatinya, sehat jiwanya, sehat moralnya, sehat biologisnya, sehat sikap dan mentalnya, ya harus totalitas dibentuk. Ya, lahir batinnya dibentuk. Bagaimana cara membentuk lahir batinnya? Jiwanya harus mukmin, ya, harus dia beriman dulu. Terus jiwanya juga harus muslim. Bagaimana dia mengilhami Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang ketiga adalah menjiwai bagaimana muhsinnya menjadi pribadi yang muhsin. Jadi pribadi yang sehat, anak yang sehat, anak yang keren, anak yang istimewa, anak yang pasti sukses baik lahir maupun batin, itu adalah anak-anak yang di dalamnya terkondisikan jiwanya yang mukmin, jiwanya yang muslim, dan jiwanya yang muhsin. Karena ini akan menjadi sempurna. Bagaimana caranya? Dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa ini adalah orang tuanya. Bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, bagaimana circle di dalam lingkungannya itu tumbuh membesarkan dia baik secara lahir maupun batin.
Itu saya kira ya dalam praktek bagaimana kita dalam mengkondisikan inner child anak atau inner child ketika dia terbawa ketika dewasa. Saya kira inner child menjadi tidak masalah bagi anak selama itu positif. Tetapi yang menjadi masalah kalau dia sudah negatif dan ini menjadikan dia tidak tumbuh dan berkembang menjadi jauh lebih baik. Tetapi ada persoalan-persoalan hidup yang dibawa ketika sampai dia dewasa. Yang dikhawatirkan adalah kalau ada traumatik masa lalu, ya bisa jadi nanti di dalam rumah tangga dia bermasalah. Ketika ada traumatik masa lalu, bisa jadi ketika dia mengasuh anaknya nanti dia bermasalah. Ketika dia ada traumatik masa lalu, menjadi jiwanya tidak sehat, baik lahir maupun batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.